Seorang laki-laki mendatangi wanita yang sedang dipasu. Ia memberikan sepiring makanan. Aku sampai kamu harus menjalani hidupmu di desaku ini. Ini sekarang mah. Wanita itu mengambil piring dan melemparkannya kepada laki-laki itu. Saya kepuk dicucui kalau cukup. Aku raitan. Kowe sing edak dilepaskan. Tak lama kemudian seorang pria keraton mendatangi rumahnya. Mereka lalu mendatangi wanita yang dipasuk itu. Kemudian si laki-laki membawa wanita itu pergi dari rumahnya. Seorang laki-laki menggendong seorang wanita. Lalu ia menyiapkan sebuah kain merah dan membuat air berisi bunga 7 rupa. Lalu memandikan wanita itu. Seorang pria bongkok membawa sebuah kaca. Pria itu meletakkan wanita di sebuah ruangan di depan kaca. Tapi ternyata pria ini kembali memasuk kedua kaki wanita itu. Percayalah. Lalu pria ini menguncinya dengan sebuah besi. Di sisi lain, seorang wanita sedang memandikan kaca keramah. Lalu datanglah seorang pria pemilik kaca itu. Ternyata pusaka kaca ini hanya dimiliki oleh pria ini dan saudaranya saja. Pria bongkok ini mengantarkan makanan kepada wanita yang dipasuk. Tapi tiba-tiba wanita itu merintih kesakitan. Pria bongkok itu kemudian membuka pasuknya. Ia kemudian berpura-pura memakaikan kalung, lalu memberikannya tusuk konde yang cantik. Tetapi kemudian ia membunuh wanita itu. Tetapi saat majikannya datang, pria bongkok membuat seolah-olah wanita itu bunuh diri. Majikannya pun lalu menghukumnya memaku tangannya di dinding. Seorang pria mengeluarkan bayi mungil di dalam perut wanita yang sudah meninggal. Ini bayi itu telah tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Pria ini memanfaatkan gadis itu untuk balas dendam agar ia membunuh ayah kandungnya sendiri. Jika itu terjadi, pria ini akan menjadi penguasa keraton. Gadis ini lalu mengambil senjata dan kemudian pergi. Sementara wanita ini adalah pengabdi keraton, jadi mengikut siapa saja yang menguntungkan dirinya. Ketika kita sudah tahu itu, kita tinggal mengambil. Keraton boleh runtuh, tapi semua akan tetap berada di dalam tangan Doro. Kamu jangan terlalu rendah hati. Gadis ini sedang mengangkat beberapa kain batik yang sedang dijemur. Lalu tiba-tiba seorang pria muncul dan gadis ini pun terkejut. Pria itu lalu menarik gadis ini dan membenturkan tubuhnya ke dinding, membuat gadis ini kesakitan. Lalu pria ini kembali mendorong tubuhnya. Pria ini ingin membunuh gadis itu karena dianggap berbahaya untuk keselamatan tuannya. Tapi tiba-tiba gadis itu memiliki kekuatan yang tidak terduga. Sebaliknya malah ia yang menghabisi nyawa pria itu. Tak lama kemudian ayahnya datang menemukan kopi pria itu. Lalu pria bongkok menjelaskan semua yang terjadi dan apa yang dilihatnya. Pada suatu malam di sebuah keraton, mereka mengadakan sebuah pesta. Lalu salah satu seorang penari mengalungkan selendang dan mengajak pria ini untuk menari bersama. Lalu setelah itu mereka masuk ke dalam sebuah ruangan.
Dan saat pria ini terbangun, ia melihat seekor ular dan beberapa binatang yang menjijikan. Lalu muncul sesosok wanita yang sangat mengerikan, lalu menyerangnya. Lalu ia terbangun dari mimpinya. Pria ini mengingat hantu wanita itu adalah wanita yang pernah ia hamili dulu. Pria ini tidak mengetahui bahwa wanita itu telah meninggal. Gadis cantik ini melihat pria bongkok sedang menulis sesuatu. Ia pun mendekatinya, kemudian membaca tulisan itu. Lalu pria bongkok itu mengerti siapa gadis ini yang sebenarnya. Gadis ini mendatangi rumah ayahnya. Kemudian mereka dikepung beberapa orang. Gadis cantik ini berhasil kabur. Ia lalu mengambil kerisnya dan hendak menusukkan kepada ayah kandungnya. Tetapi ayahnya berhasil menangkis dan berbalik menyerang gadis itu serta memukulnya berkali-kali. Sementara pria bongkok itu tewas terkena tusukan. Saat gadis ini hampir sekarat, ia pun mengingat ibunya. Lalu arwah ibunya bangkit melalui pusaka kaca dan menghajar semua anak buah pria itu. Hingga giliran pria ini. Serangannya membuat pria ini kesakitan. Lalu gadis ini pun bangkit mencabut tusuk konde dan menusukkan ke ayahnya hingga ayahnya pun tewas.